Hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya, masih tentang regresi linear berganda. Jadi setelah kalian menemukan persamaan regresinya, kesalahan bakunya, sekarang kita masuk ke koefisien korelasinya. Jadi koefisien korelasi itu sifatnya sama yang kayak regresi linear sederhana ya. Itu gunanya untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara beberapa variabel, kuat atau lemah ya, kuat lemahnya hubungan antar variabel. Nah, jadi nanti dengan mengetahui nilai koefisien korelasi ini, kita bisa tahu antara variabel ini hubungannya bagaimana sih, apakah kuat, sangat kuat, atau lemah, atau tidak berhubungan sama sekali. Perlu diingat, untuk koefisien korelasi, lambangnya R ya, itu nilainya itu antara 0 sampai 1 ya. Jadi ketika kalian menghitung nilai R, nilainya itu tidak antara 0 dan tidak antara 0 sampai 1, itu berarti hitungan kalian salah. Ya, 0 sampai 1 atau yang negatif ya. Kalau negatif berarti hasilnya nanti hubungannya negatif ya. Kalau positif berarti hubungannya positif. Ya, saya ingatkan kembali. Kalau misalkan nanti hasil R-nya itu positif, berarti hubungannya positif. Artinya apa? Artinya kalau misalkan X variabel pertamanya itu naik, variabel Y-nya juga naik. Atau kalau misalkan variabel X-nya turun, variabel Y-nya juga turun. Itu kalau R-nya positif. Tapi kalau R-nya negatif, itu berarti sebaliknya. Berarti kalau X-nya turun, Y-nya naik nilai Y-nya. Atau kalau misalkan X-nya naik, Y-nya turun ya, dimana X dan Y ini adalah masing-masing variabel. Ya, ini variabel bebas, variabel terikat. Itu untuk makna R. Jadi kalau misalkan nanti hasil R kamu negatif, berarti terdapat hubungan negatif yang apa? Yang sangat tinggi atau yang sangat rendah atau sangat cukup dan sebagainya ya. Jadi kalau untuk R positif itu nilainya itu dari 0 sampai 1 ya. Nah, kalau untuk R negatif itu dari min 1 sampai 0 ya. Jadi artinya apa? Kalau hitungan kamu di luar angka-angka ini berarti hitungan kamu salah. Mungkin ada yang terselip ketika kamu menghitungnya. Oke, nah di sini kita akan membahas korelasi linear berganda, tapi untuk yang dua variabel bebas aja, karena kemarin kita bahasnya dua variabel bebas. Jadi akan ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, hubungan antara dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat, berarti antara X1 dan X2 terhadap Y. Berarti secara keseluruhan dipandangnya gimana sih hubungannya. Nah, yang kedua itu nanti hubungan secara parsial. Secara parsial itu maksudnya masing-masing. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan bahkan kita bisa tahu hubungan antara X1 dan X2 ya. Jadi apakah antara dua variabel bebas itu terdapat hubungan yang positif, negatif, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita cari tahu di sini. Jadi ini akan banyak yang kita bahas. Kita masuk yang pertama, itu adalah korelasi linear berganda, tapi ini untuk mengetahui keseluruhan. Artinya kita mau tahu hubungan X1 dan X2 terhadap si Y ya. Jadi ini tidak secara parsial ya, tapi secara simultan, secara bersama-sama. Hubungan X1 dan X2 terhadap Y. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana sih hubungannya variabel bebas ini, semua variabel bebas ini terhadap variabel terikat. Nah, kalau dulu, bukan dulu ya, kalau yang sebelumnya yang linear sederhana, kamu cari nilai korelasinya dulu, baru kamu tahu pengaruhnya ya, besar pengaruhnya atau determinasi. Kalau sekarang kebalikannya. Di korelasi linear berganda ini, kamu harus mencari dulu namanya determinasinya. Jadi di sini step pertamanya, kamu akan cari sebelum dapat nilai R ya. Jadi kamu harus cari namanya R kuadrat. Ya, R kuadrat ini adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini gunanya untuk melihat apa? Seberapa besar kontribusi, untuk mengetahui besarnya kontribusi yang biasanya itu dalam persen. Ya kan? Jadi kalau contoh yang kemarin berarti pengaruhnya variabel, contohnya ya, berarti pengaruhnya variabel bebas itu sekitar 90% terhadap variabel terikat. Nah, itu yang kemarin yang kalian cari tahu ya kan? Setelah dapat R-nya, misalkan kemarin yang linear sederhana, kalau misalkan R-nya itu 0,5 misalkan, terus abis itu kamu mau cari koefisien determinasinya, berarti kan R-nya harus kamu kuadratkan kan. Nah, sekarang kebalikannya, kamu cari dulu untuk linear berganda, kamu harus cari dulu koefisien determinasinya, yaitu besarnya kontribusi. Nanti dari R ini baru kamu bisa nyari nilai ininya, nilai korelasinya atau nilai hubungannya. Gunanya untuk melihat hubungan.
Ya, jadi yang pertama itu adalah kamu cari R kuadratnya atau koefisien determinasinya, baru nanti dari R kuadrat kita tinggal mengakarkan untuk mendapatkan si koefisien korelasi. Gitu ya, jadi stepnya sekarang dibalik, nggak kayak yang linear sederhana ya. Nah, untuk kasus linear berganda, untuk mencari koefisien determinasinya, itu rumusnya adalah ada dua rumus di sini ya. Pertama bisa pakai koefisien ya. Di sini kalau di buku ini itu lambangnya KPB. Saya tulis lambang di sini biar kalian tidak bingung ya. KPB gamma 12 ya. Itu sama aja R kuadrat, tapi untuk kasus linear berganda ya. Ini kenapa dipisah gamma 12? Ini maksudnya dua variabel terikat pertama dan variabel terikat kedua secara bersama-sama untuk melihat terhadap Y, hubungannya terhadap Y. Kita bisa gunakan koefisien yang kita dapatkan, persamaan regresi. Dari persamaan regresi yang kita dapatkan kan kita dapat B1 dan B2 kan. Nah, itu kita gunakan di sini. Ya, rumus pertamanya itu B1 sigma X1Y yang kecil ya, X1Y-nya kan ada yang besar ada yang kecil. B2 sigma X2Y. Jadi kita pakai yang kecil-kecil ya. Terus dibagi sigma Y kuadrat. Nah, ini pakainya nilai yang kecil-kecil. Ini rumus yang pertama. Oke, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu adalah kita gunakan lambangnya sama ya, KPB gamma 12. Itu rumusnya adalah R gamma 1 ditambah R gamma 2 kuadrat min 2 R gamma 1 R gamma 2 R1.2 dibagi 1 dikurang R1.2 kuadrat. Nah, ini rumus ini tidak menggunakan B1 dan B2 sama sekali. Jadi kita tidak menggunakan koefisien yang kita dapatkan. Tapi di sini ada hal-hal baru yang harus kita cari ya, di mana ada R gamma 1, R gamma 2 dan R12. Nah, penjabarannya ya, untuk ini saya jabarkan di sini. Kalau untuk R gamma 1 itu cara mencarinya adalah sigma X1Y dibagi dengan akar X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Ya. Nih, untuk cari R gamma 2 berarti sigma X2Y dibagi akar X2 kuadrat sigma Y 2. Nah, ini untuk cari yang 12 ya, R12 itu berarti sigma X1 X2 dibagi akar X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Oke, nah di buku tulisannya seperti ini ya. Rumus ini ada kurangnya. Di sini kurang tanda sigma. Jadi di gamma 1, gamma 2, gamma 3 ini kan ada X1 kuadrat gini-gini kan. Nah, ini harusnya ada sigmanya. Jadi kalian bisa perbaiki di buku ya. Ini harusnya sigma X1 yang kecil ya, sigma X1 kuadrat, ini sigma X2 kuadrat, ini sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat sesuai yang kita dapatkan. Ini adalah data yang kecil yang kita dapat dari yang sebelumnya. Ya, jadi ini nyambung dari yang untuk cari materi persamaan regresinya. Oke, nah ini rumus-rumus yang kita gunakan. Jadi kita bisa gunakan rumus pertama atau gunakan rumus kedua. Ya, rumus pertama berarti kita harus pakai koefisien B-nya. Kalau rumus kedua itu tidak perlu pakai koefisien B, tapi kita harus mencari ini. Oke, tapi ini nanti akan kita gunakan untuk cari korelasi parsialnya. Nah, kita coba langsung contoh. Di contoh yang lalu yang upah dan lama kerja ya, lama kerja dan hasil tes masuk ya, lama kerja dan hasil tes masuk terhadap gaji. Nah, itu kita akan lihat hubungannya. Nah, untuk tahu hubungannya gimana, berarti kita harus cari dulu koefisien determinasinya menggunakan rumus ini, salah satu rumus ini. Nah, ini contoh yang sebelumnya ya, masih nyambung. Jadi ini sekarang nilai tes dan lama kerja terhadap gaji ya yang kemarin. Nah, kita mau tahu nih bagaimanakah hubungan nilai tes dan lama kerja terhadap gaji. Nah, ini berarti yang ditanya itu adalah si R. Ya kan, untuk mau mengetahui hubungan itu kita yang ditanya adalah R, yaitu koefisien korelasi. Nah, untuk mengetahui nilai koefisien korelasi, kita harus tahu dulu apa?
koefisien determinasinya. Berarti langkah pertama yang kita cari tahu adalah koefisien determinasi. Atau di sini lambangnya itu adalah KPB gamma 1, 2. Nah, karena di sini kemarin kita udah dapet nilai B1 dan B2, berarti lebih enak kita gunakan rumus yang pertama ini. Kita pakainya B1 dan B2 karena B1 dan B2 kita sudah ada kemarin, udah kita cari semua kan nilai-nilai ini. Sekarang kita tinggal tulis ulang dulu. Kita buka lagi yang kemarin. Itu dapatnya adalah B1 nilainya 0,212. B2-nya 1,999, terus kita punya sigma Y kuadratnya itu adalah 974,5, kemudian ada sigma X1Y itu adalah 2,648, kemudian ada sigma X2Y ya, itu nilainya adalah 200,5. Oke, nah rumusnya tadi ya kan, KPB gamma 12 atau R kuadrat, itu rumusnya adalah B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Oke, tinggal kita substitusi aja. Kita masukin nilainya. B1-nya ini berarti 0,212 dikali sigma X1Y-nya 2,648 ditambah B2-nya 1,999 dikali sigma X2Y-nya 200,5 dibagi sigma Y kuadrat itu adalah 974,5. Oke, ini dikali baru dibagi ya. Dikali ditambah baru dibagi. Nanti kalian hasilnya akan dapat 0,9855. Oke, nah ini adalah si koefisien determinasi. Nah, sekarang kita ke maknanya dulu. Berarti kan tadi gunanya koefisien determinasi itu untuk melihat besarnya kontribusi, benar? Nah, artinya apa? Artinya besar pengaruh atau kontribusi dari variabel bebas ya, berarti variabel nilai tes dan lama kerja terhadap gaji adalah, nah ini kan dibuat persen, namanya kontribusi kan kemarin saya bilangnya dibuat persen, ini berarti kita kali 100%. Berarti dapatnya 98,55%, berarti adalah 98,55%. Ya, itu makna koefisien determinasi. Gunanya untuk melihat besarnya kontribusi atau pengaruh. Berarti sisanya itu sekitar 1,45 ya. Berarti sisanya kalau kita mau melanjutkan ya maknanya ya, berarti sisanya itu sebesar 1,45% dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, ya, itu adalah makna koefisien determinasi. Jadi gunanya untuk melihat besarnya pengaruh. Oke, saya dapat sisanya ini berarti 100% dikurang ini ya kayak biasanya ya. Itu sekitar sekian, 1,45%. Itu dipengaruhi oleh faktor lain. Oke. Nah, belum beres. Ini kita baru dapat koefisien determinasinya, sedangkan yang diminta R, koefisien korelasi. Ya udah, ini lebih mudah. Berarti koefisien korelasi atau R itu adalah caranya gimana? Itu dengan mengakarkan nilai R kuadrat yang kita dapatkan atau mengakarkan nilai koefisien determinasi ya. Nah, ini berarti sama dengan akar 0,955. 9855. Itu sekitar 0,9927, nilai R-nya sekian. Nah, udah. Terus kita lihat aja di klasifikasinya. Nilai R-nya itu 0,99. 0,99 itu nilainya antara 0,90 sampai 1. Artinya korelasinya sangat tinggi. Dan nilainya ini adalah positif. Berarti kesimpulannya apa? Artinya terdapat ya hubungan positif yang sangat kuat
kuat ya. 0,99 ini maknanya kan sangat kuat. Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara nilai tes dan lama kerja terhadap gaji. Nah, ini kita dapatkanlah hubungannya. Berarti pertanyaannya terjawab, bagaimanakah hubungan nilai tes dan lama kerja terhadap gaji? Ternyata hubungannya adalah positif yang sangat kuat antara nilai tes dan lama kerja terhadap gaji. Oke? Itu cara pertama. Kalau mau tahu cara kedua, berarti kita harus cari nilai-nilai R tadi, R gamma tadi, dan itu akan kita gunakan untuk mencari koefisien parsial. Jadi nanti R gamma tadi kita terapkan di koefisien parsialnya aja ya. Selanjutnya kita akan bahas yang koefisien korelasi parsial. Kalau tadi simultan ya, jadi bareng-bareng untuk melihat X1 dan X2 terhadap Y. Kalau sekarang parsial itu maksudnya terpisah, jadi satu-satu. Kita akan melihat sepasang-sepasang ya, antara variabel terikat yang pertama dengan variabel bebas. Terus variabel bebas yang pertama terhadap variabel terikat. Terus yang kemudian yang kedua, variabel bebas yang kedua terhadap variabel terikat. Kemudian yang ketiga itu adalah korelasi. Kita akan cari korelasi antara dua variabel bebas itu. Apakah ada hubungannya? Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi yang berganda kita cari determinasinya dulu, baru koefisien korelasi. Kalau untuk koefisien korelasi parsial, ini kita cari koefisien korelasinya dulu ya, R-nya dulu. Baru nanti kita bisa cari koefisien determinasi. Jadi langkahnya ini sama seperti yang regresi linear sederhana ya. Jadi kita cari dulu R-nya ya, setelah cari R-nya baru kita bisa temukan R kuadratnya atau koefisien determinasinya. Nah, jadi karena tadi ini kita bahasnya yang dua variabel bebas ya, jadi akan ada 3 rumus. Yang pertama itu untuk mencari koefisien korelasi antara Y dan X1, berarti antara variabel bebas yang pertama terhadap Y. Nah, itu rumusnya R gamma 12 ya lambangnya. Itu rumusnya adalah R gamma 1 min R gamma 2 dikali R12 dibagi akar 1 min R gamma 2 kuadrat 1 min R 12 kuadrat. Nah, ini untuk mencari hubungan X1 dan Y. Ini yang tadi saya bilang, kita tetap gunakan yang tadi kan kita sudah membahas rumus yang R gamma 1 R gamma 2 itu. Nah, ini kita gunakan untuk mencari koefisien korelasi parsial nih. Jadi rumus-rumus ini kita gunakan untuk mencari koefisien korelasi parsialnya. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu kita mencari koefisien korelasi antara Y dan X2. Berarti antara variabel bebas yang kedua terhadap si variabel terikat ya. Jadi kita bisa tahu tuh hubungan masing-masing variabel antar variabel. R gamma 1.2 ya. Jadi pembedanya di titiknya ya. Ini R gamma 1.2. Rumusnya R gamma 2 dikurang R gamma 1 dikali R12 dibagi akar 1 dikurang R gamma 1 kuadrat 1 dikurang R gamma 2 kuadrat ya. Oke. Nah, terus untuk rumus yang ketiga itu adalah koefisien korelasi antara dua variabel bebas, berarti antara X1 dan X2. Nah, ini kita bisa cari juga hubungannya. Di sini lambangnya adalah R12 gamma. Ya. Jadi ini R12 dikurang R gamma 1 dikali R gamma 2 dibagi akar 1 min R gamma 1 kuadrat 1 min R gamma 2 kuadrat. Oke ya, jadi dikuadratkan dulu baru dikurang. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan untuk mencari koefisien korelasi ya. Berarti kita mencari hubungannya, hubungan kuat lemahnya tadi, yang positif negatif tadi itu dari sini.
Ya, kita tahu hubungannya di sini. Nanti dari hubungan ini kita bisa melihat koefisien determinasinya atau besar pengaruh masing-masingnya. Jadi nanti dari X1 dan Y ini kita bisa tahu nih, berarti pengaruhnya variabel bebas yang pertama terhadap Y berapa persen ya. Terus pengaruhnya variabel bebas kedua terhadap Y berapa persen ya. X1 dan X2 juga demikian, kita bisa mencari hubungannya. Nah, kita akan coba soal yang tadi yang nilai tes lama kerja terhadap upah atau gaji. Tapi sebelumnya berarti kita harus cari R gamma 1, R gamma 2, dan R1, 2 dengan menggunakan rumus. Nah, kita pakai contoh yang tadi ya. Kita pakai contoh nilai tes dan lama kerja terhadap gaji. Berarti ada beberapa hal yang kita akan cari tahu. Yang pertama, hubungan antara nilai tes dengan gaji, ya kan? Ini berarti nilai tes ini kan variabel bebasnya kan? Ini berarti X1, gaji ini kan variabel terikatnya. Ini berarti Y. Terus yang kedua mau kita cari adalah hubungan antara lama kerja dengan gaji. Nah, lama kerja ini kan tadi variabel bebas juga kan? Ini variabel bebas yang kedua, ini gaji nih Y. Nah, yang ketiga kita mau cari hubungan antara nilai tes dengan lama kerja. Jadi kita mencari hubungan antara dua variabel bebas ya. Nilai tes ini X1, lama kerja ini X2. Nah, ini yang akan kita cari tiga hal ini menggunakan koefisien korelasi ya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus koefisien korelasi, kita cari dulu yang tadi yang kita butuhin R gamma 1, R gamma 2 itu. Ya. Kita masukin ke rumusnya nanti. Oke, R gamma 1 itu rumusnya tadi sigma X1Y yang kecil ya dibagi akar sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Ini ngikutin aja kalau di sini X1 ya X1 Y gitu ya. Berarti kita masukin ya. Nah, tadi data tadi kita tulis dulu. Lupa kita nulisnya. Dari data ini yang diketahui ada sigma Y kuadratnya itu adalah 974,5, kemudian sigma X1 kuadratnya itu 10.866,4, sigma X2 kuadratnya itu 82,1, kemudian sigma X1Y ya, X1Y itu 2648, kemudian sigma X2Y nya itu adalah 200,5, kemudian sigma X1 X2 itu dapatnya 171,3. Nah, ini data-datanya. Oke, kita substitusi ya. Sigma X1Y itu tadi 2648 dibagi akar sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadratnya 10.866,4 dikali sama sigma Y kuadratnya itu adalah 974,5. Oke, dikalikan dulu baru diakar ya. Nanti hasilnya ini sebesar 0,814. Oke, udah beres. Sekarang kita cari R gamma 2. Berarti rumusnya sigma X2Y per akar sigma X2 kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Ya udah kita substitusi aja. Sigma X2Y itu tadi nilainya adalah 200,5 ya, 0,5 ini ya. Dibagi akar ini sigma X2-nya adalah 82,1. Ya, 82,1 dikali sama sigma Y-nya 974,5. Oke. Hasilnya adalah 0,704. Nah, beres. Sekarang kita cari yang ketiga, yang kita butuhin adalah R12. Nah, itu rumusnya apa? Rumusnya berarti sigma X1 X2 ya, karena di sini S12 berarti sigma X1 X2 dibagi akar sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Oke, kita substitusi. Sigma X1 X2-nya adalah 171,3 dibagi akar ini sigma X1 kuadratnya 10.866,4 dikali sigma X2-nya itu 82,1. Oke ya, jangan lupa dikali di akar baru dibagi atas sama bawah. Nah, ini hasilnya itu adalah 0,181. Nah, ini. Oke, ini ya. Belum beres karena ini masih yang kita butuhkan untuk mendapatkan koefisien korelasi. Nah, sekarang ini datanya kita simpen dulu.
Kita masuk ke cara mencari koefisien korelasinya. Memang ini kelihatannya agak rumit, cuman nggak kok, ikutin aja rumusnya. Dan jangan salah hitung ya, gunakan kalkulator yang benar. Oke, next. Yang pertama kita cari hubungan X1 dan Y. Berarti kita cari koefisien korelasinya ya. Nanti sekarang kita cari koefisien determinasinya. Ya, ini lambangnya adalah R gamma 1.12. Ya, rumusnya tadi R gamma 1 dikurang R gamma 2 dikali R12 dibagi akar 1 min R kuadrat gamma 2 1 min R12 kuadrat. Oke. Nah, kita masukin yang kita ketahui tadi. R gamma 1 tadi itu dapatnya 0,818 ya, berarti 0,814 dikurang, ini dikali, berarti harus kita kurungin, biar ini artinya kamu kali dulu baru nanti depan kurang belakang ya. Nah, R gamma 2 tadi dapatnya 0,709 dikali R12 nya ini adalah 0,181, kemudian dibagi akar 1 dikurang R gamma 2 nya tadi berarti 0,709 tapi dikuadratkan ya. Ini 1 dikurang, ini saya kurung aja. Nah, ini R12 nya itu berarti 018 ya, 0,181 tapi dikuadratkan. Oke. Ya, cara mencarinya ini dikuadratkan dulu, kemudian baru dikurang, baru dikali. Setelah dikali baru diakar, baru yang atas juga ya, ini dikali, dikurang, nanti baru terakhirnya atas dibagi bawah. Hasil akhirnya itu adalah 0,988. Nah, ini langsung kita tafsirkan. Ya, ini hasilnya positif ya kan? Dan dia ada di interval itu yang antara 0 di antara 0,9 dan 1, berarti korelasinya sangat tinggi. Nah, kita artikan. Berarti artinya terdapat hubungan positif atau korelasi positif yang sangat kuat antara, nah, variabel X1 nya tadi apa? Itu adalah nilai tes. Berarti antara nilai tes dengan gaji. Nah, itu artinya. Nah, kita bisa melihat kontribusinya nih. Kontribusinya itu adalah koefisien determinasi ya. Determinasi itu adalah R kuadrat. Caranya dengan mengalihkan si R gamma 12 ini dikuadratkan dikali 100%. Berarti 0, kalau tadi kan kebalikannya, ini balik lagi ke cara awal ya. Jadi setelah kita dapat R-nya, koefisien korelasinya, terus kalau mau cari koefisien determinasinya harus kita kuadratkan. Ya, ini berarti 0,988 dikuadratkan dikali 100%. Oke, hasilnya itu adalah 97,61%. Oke, kita maknai ya. Berarti artinya pengaruh atau kontribusi ya, pengaruh nilai tes terhadap gaji sebesar 97,61%. Nah, seperti itu. Ini baru yang pertama. Ya, jadi dengan koefisien korelasi parsial ini kita bisa tahu perbagiannya. Selanjutnya yang kedua, kita akan cari hubungan X2 dengan Y, di mana X2 ini tadi adalah si lama kerja. Ya, kita akan cari lama kerja dan gaji ya. Nah, tadi rumusnya untuk ini lambangnya kita berarti kan cari koefisien korelasinya ya. Lambangnya tadi R gamma 1.2. Rumusnya adalah R gamma 2 dikurang R gamma 1 dikali R12 dibagi akar 1 dikurang R gamma 1 kuadrat dikali lagi sama 1 dikurang R gamma 2 kuadrat. Oke, kita substitusi.
R gamma 2-nya itu tadi nilainya adalah 0,709 dikurang ini R gamma 1-nya adalah 0,814 dikali R12-nya adalah 0,181 dibagi akar 1 dikurang R gamma 1-nya 0,814 tapi dikuadratkan 1 dikurang R gamma 2-nya adalah 0,709 tapi dikuadrat. Oh sorry, ini R gamma 12 ya, sorry ini ada kesalahan rumus ya, dipahami. Jadi rumus yang tadi yang gamma-gamma itu, nah ternyata ada kesalahan ya di bukunya, dilihat ini harusnya R12 ya, R12 ya, berarti ini R12. Oke, ini berarti adalah nilainya 0,181 dikuadratkan. Oke, setelah ini baru kita hitung kayak yang tadi ya, yang kayak yang sebelumnya ya. Ini dicari dulu kuadratnya dikurang, dicari dulu kuadratnya dikurang, kemudian dikali baru diakar. Nanti hasilnya adalah 0,984. Oke, ini berada di tadi ya antara 0,9 sampai 1, berarti sangat kuat. Oke, kita artikan. Artinya ya, terdapat hubungan positif, karena nilainya positif berarti positif ya, yang sangat kuat antara lama kerja dengan upah atau gaji gitu ya. Jadi terdapat hubungannya positif yang sangat kuat antara lama kerja dengan upah. Oke, hubungan positif ya, tadi kita bahas sebentar. Artinya positif apa? Jadi kalau waktunya semakin tinggi atau lama kerjanya semakin lama, ya lama kerjanya semakin tinggi, berarti upahnya akan semakin tinggi. Berarti kalau lama kerjanya sebentar, berarti kalau orang itu kerjanya sebentar, upahnya akan semakin rendah. Itu maknanya hubungan positif ya, itu saya untuk mengingatkan. Oke, terus kita akan mencari koefisien determinasinya untuk melihat kontribusi atau pengaruhnya, besar pengaruhnya. Determinasi itu berarti R kuadrat. Caranya dengan R-nya, ini R gamma 1,2 nya dikuadratkan dikali 100%. Ya, jadi R yang kita dapat kita kuadratkan dikali sama 100%. Hasilnya itu adalah 96,83%. Oke, kita buat artinya. Artinya pengaruh lama kerja terhadap upah sebesar 96,83%. Nah, yang ketiga kita akan cari hubungan antara X1 dan X2. Berarti kita akan cari hubungan antara nilai tes dan lama kerja. Apakah mereka ada hubungan yang sangat kuat? Nah, ini bisa kita cari. Oke, rumusnya tadi adalah lambangnya ya, R12 titik gamma. Itu sama dengan R12 dikurang R gamma 1 dikali R gamma 2 dibagi akar 1 dikurang R gamma 1 kuadrat 1 dikurang R gamma 2 kuadrat. Oke, kita substitusi ya. Ini berarti R12 nya tadi 0,181 dikurang 0,814 sama 0,709. Oke, dibagi akar 1 dikurang 0,814 dikuadratkan ya, dikali lagi sama 1 dikurang 0,709 tapi harus dikuadratkan. Oke ya, hasil akhirnya adalah 0,967. Sekarang kita buat maknanya. Artinya terdapat hubungan sangat kuat ya Masian ya, ini 0,967 itu antara 0,9 sampai 1, berarti terdapat hubungan positif yang sangat
kuat antara nilai tes dengan satunya lama kerja. Oke. Nah, kita juga bisa tahu koefisien determinasinya ya. Kita mau tahu kontribusinya. Determinasi itu berarti R kuadrat. Caranya dengan mengkuadratkan si R. R12 gamma dikuadratkan dikali 100%. Berarti 0,967 dikuadratkan dikali 100%. Hasilnya 93,51%. Artinya pengaruh nilai tes terhadap lama kerja sebesar 93,51%.